alaihissalam, mereka tidak ada yang taat. Makanya dalam Ulangan Musa sendiri mengatakan, sedangkan aku masih hidup di tengah-tengahmu, kamu sudah memperlihatkan tegar tengkukmu kepada Allah. Bagaimana nanti ketika aku tidak ada? Sama seperti Yesus juga. Yesus mengecam orang-orang ahli Taurat. Celakalah engkau wahai ahli Taurat. Nah, kenapa mereka celaka? Karena mereka gemar kemudian merubah-rubah firman Tuhan. Nah, bukan berarti Tuhan tidak menjaga, karena memang Tuhan tidak memberikan jaminan layaknya memberikan jaminan kepada Al-Quran. Kenapa kemudian tidak ada jaminan Allah kepada Torah? Karena akan datang hukum yang lebih sempurna setelahnya, yang akan memberikan, di mana Tuhan akan memberikan hukum-hukum itu kepada seluruh manusia, dan tidak akan ada lagi hukum setelahnya. Kalau hukumnya Nabi Musa tidak dijaga, tidak dikasih legitimasi untuk dijaga, itu dikarenakan akan datang hukum setelahnya. Nah, inilah Al-Quran. Makanya Al-Quran harus dijaga, karena tidak ada lagi hukum setelah Al-Quran. Tidak ada lagi hukum-hukum yang datang setelah Al-Quran dari langit. Seperti itu, Bang. Oke Bang, makasih. Jadi pertanyaan saya akan nyambung lagi. Iman Islam itu kan dia untuk mengimani Injil, Taurat, Zabur, dan Injil kan, mengimani. Nah, mengimani itu seperti apa Bang? Mengimani percaya saja bahwa mereka ada Taurat, Zabur, Injil, atau mengimani dalam isinya juga? Nah, kalau mengimani dalam isinya, tapi isinya sudah dirusak, kenapa sampai sekarang kayak seperti tadi Bang Zuma membawa sesuatu perkataan Musa dari kitab Ulangan atau apapun itu yang bahkan ya, kalian anggap itu sudah rusak gitu. Jadi kenapa hal yang rusak dibawakan untuk disebarkan gitu? Jadi ini loh kata Musa dalam Ulangan gini, padahal itu sudah rusak menurut kalian. Jadi ini loh kata Daud baik. di Baik. gitu. Iya, baik. Jadi gini, kalau di dalam Al-Quran, mohon izin sahabat-sahabat yang lain, diterangkan di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah, Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ahazallahu mitsaka bani Israil wa ba'atsna minhum musnai asyara naqiban. Jadi Allah memang kemudian memberitakan kepada umat manusia bahwa Allah telah mengangkat perjanjian bagi Bani Israel. Allah mengangkat 12 orang pemimpin di antara mereka. Lalu Allah mengatakan, aku bersama dengan kalian. Wa qala Allahu inni ma'akum. Tetapi orang-orang ini melanggar perjanjian. Fabima naqdihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah. Mereka melanggar perjanjian sehingga Allah melaknat mereka, membuat hati mereka itu keras membatu. Itulah Bani Israel. Nah, ketika hukum-hukum itu datang kemudian, karena mereka sering membantah, meninggalkan perjanjiannya dengan Tuhan, maka Allah melaknat mereka sehingga apa yang terjadi? Mereka kemudian tidak memperoleh janji-janji Allah yang telah diberikan kepada mereka. Allah murka kepada mereka. Nah, ketika saudara mengatakan, kalau begitu, kenapa Anda masih menggunakan? Karena Al-Quran mengatakan, ya ahlal kitab lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Wahai ahli kitab, mengapa engkau mencampur adukkan? Nah, itu ada. Mengapa engkau mencampur adukkan antara yang hak, yang benar, dengan yang batil, yang salah? Sedangkan engkau mengetahui. Nah, sehingga ketika saudara-saudara mengatakan, kenapa Anda menggunakan kitab Ulangan? Karena Allah menerangkan tidak semuanya itu dirusak, dicampur adukkan. Jadi ketika kita menjadikan Al-Quran sebagai pedoman, apakah ada nubuatan terhadap baginda Rasulullah SAW di kitab-kitab sebelumnya, maka kita tunjukkan Ulangan. Karena di situ ada tertera. Tetapi terlepas daripada itu semua, mau ada kitab Ulangan ataupun tidak ada kitab Ulangan, Al-Quranul Karim faktanya dibawa oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW dan isinya bisa diuji. Isinya bisa diuji dalam aspek apapun, bisa diuji dan bisa diuraikan.
Nah, jadi sehingga ketika kita menggunakan kitab ulangan seperti yang Anda jabarkan tadi, itu untuk kemudian mengingatkan atau